Halo teman-teman Simpul Kisah, dan selamat datang kembali di channel kami. Siapa di sini yang pernah berharap semua yang disentuhnya berubah jadi emas? Nah, hati-hati ya, karena hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling ikonik dan, jujur saja, tragis dari mitologi Yunani. Kisah Raja Midas, penguasa kerajaan Frigia, mungkin bukan raja yang paling bijaksana. Ia justru terkenal karena dua kutukan yang menimpanya. Sentuhan emas yang mematikan, dan sepasang telinga keledai yang sangat memalukan. Ini adalah cerita klasik tentang apa yang terjadi ketika keinginan yang serakah benar-benar dikabulkan. Penasaran? Yuk, kita mulai. Kisah pertama kita dimulai ketika Midas menemukan Silenus, seorang satir tua yang juga guru dari dewa Dionysus, dewa anggur dan kesuburan. Silenus sedang mabuk dan tersesat di taman Midas. Berbeda dengan raja-raja lain yang mungkin langsung mengusir, Midas justru memperlakukan Silenus dengan sangat baik, menjamu dan merawatnya selama 10 hari penuh, sebelum akhirnya mengembalikannya dengan selamat kepada Dionysus. Dionysus, terharu dengan kebaikan Midas, menawarkan satu permintaan sebagai balas budi. Ini dia momen krusialnya. Apa yang diminta Midas? Kebijaksanaan, umuh panjang kedamaian bagi rakyatnya? Oh, tidak. Midas dengan mata berbinar keserakahan, meminta kemampuan agar setiap hal yang disentuhnya berubah menjadi emas. Sebuah permintaan yang terdengar sempurna di telinga kebanyakan orang, bukan? Dionysus mengabulkannya, dan Midas pun kegirangan. Ia mulai menyentuh dahan pohon, bebatuan, bahkan perabotan di istananya. Semua berubah menjadi emas murni. Midas merasa jadi orang paling kaya di dunia. Tapi, euforia itu tak bertahan lama. Malam tiba, dan Midas mulai merasakan kengerian dari hadiahnya. Ia mencoba menunggangi kudanya, tapi hewan itu seketika jadi patung emas yang dingin. Perutnya keroncongan. Ia mencoba makan, tapi saat makanan menyentuh bibirnya, roti lezat itu berubah jadi bongkahan emas keras. Air yang ia coba minum mengalir jadi cairan metalik. Ia tak bisa tidur nyenyak karena ranjang dan bantalnya kini sekeras dan sedingin emas. Puncaknya, tragedi datang saat putrinya melihat ayahnya dalam kesulitan, berlari memeluknya untuk menghibur. Dalam sekejap, putrinya berubah menjadi patung emas yang indah, tapi tak bernyawa. Midas, dikelilingi kekayaan yang tak berguna, merasa hampa dan putus asa. Dengan air mata penyesalan, Midas memohon kepada Dionysus untuk mengambil kembali kutukan mengerikan ini. Dionysus, yang kasihan melihat penderitaan Midas, memberinya satu cara. Midas harus pergi ke mata air sungai Paktoles dan membasuh dirinya di sana. Midas bergegas dan melakukan apa yang diperintahkan. Begitu ia menyentuh air, kekuatannya mengalir keluar, dan air sungai itu sendiri membawa butiran emas. Setelah mandi, ia kembali normal. Dan yang terpenting, segala sesuatu yang ia sentuh sebelumnya, termasuk putrinya, kembali hidup seperti semula. Midas akhirnya belajar pelajaran pahit tentang bahaya keserakahan. Tapi, apakah Midas benar-benar belajar dari pengalaman pertamanya? Rupanya tidak sepenuhnya. Kisah kedua tentang Midas melibatkan dewa Apollo, dewa musik, dan Pan, dewa alam liar. Mereka mengadakan kontes musik dengan Temolus, dewa gunung, sebagai juri. Midas kebetulan ada di sana dan diundang untuk memberi pendapat. Setelah mendengarkan melodi indah lira Apollo dan tiupan seruling Pan, Temolus memutuskan Apollo sebagai pemenang. Namun Midas, yang entah kenapa bodoh atau memang tuli musik, dengan lantang menyatakan bahwa musik Pan jauh lebih unggul. Apollo sangat marah. Bagaimana mungkin manusia biasa meremehkan musik dewa? Sebagai hukuman atas kebodohan dan penilaiannya yang buruk, Apollo mengutuk Midas dengan mengubah telinganya menjadi panjang dan berbulu, persis seperti telinga seekor keledai. Midas merasa sangat malu. Ia berusaha menutupi telinga barunya dengan perhiasan dan penutup kepala. Satu-satunya orang yang tahu rahasianya adalah tukang pangkas rambut pribadinya. Midas mengancamnya dengan hukuman mati jika ia berani membocorkan rahasianya. Beban rahasia ini terlalu berat bagi sang tukang pangkas. Ia tidak bisa menyimpannya lagi, tapi juga terlalu takut untuk mengucapkannya. Jadi, ia pergi ke lapangan terbuka, menggali lubang, dan membisikkan rahasianya ke dalam tanah. Raja Midas punya telinga keledai. Lalu, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Tapi, alam semesta punya cara tersendiri untuk membocorkan rahasia. Beberapa saat kemudian, tanaman elong-elong tumbuh dari tempat lubang itu digali. Setiap kali angin bertiup, alang-alang itu mengeluarkan bisikan. Mengulangi rahasia yang dikubur itu, raja punya telinga keledai. Segera, seluruh Frigia tahu. Dunia Midas runtuh. Rasa malu yang ia rasakan terlalu besar. Beberapa versi mitos mengatakan, Midas akhirnya belajar menerima dirinya dan hidup dengan telinga keledai itu sampai akhir hayat.
Namun, ada juga versi yang lebih tragis, yang mengatakan bahwa setelah rahasianya terbongkar, Midas membunuh tukang pangkas itu karena gagal menjaga rahasia, dan kemudian memilih untuk bunuh diri dengan meminum racun. Sebuah akhir yang suram bagi seorang raja yang keserakahannya dan kebodohannya membawanya pada kehancuran total. Kisah Raja Midas adalah pengingat klasik yang sangat powerful. Apa yang tampak seperti hadiah terhebat seringkali bisa menjadi kutukan terburuk. Pelajaran tentang keserakahan, kerendahan hati, dan pentingnya mendengarkan dengan bijak ini telah bertahan selama ribuan tahun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Midas ini ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita mitologi seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka, tinggalkan komentar di bawah tentang pelajaran. Apa yang kalian dapat dari kisah Midas? Dan tentu saja subscribe channel Simpul Kisah agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah mitologi berikutnya.